Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Vector Studio. Hari ini saya akan membahas topik yang cukup serius dan penting, yaitu tentang bagaimana anak muda saat ini bisa terjebak dalam lingkaran aplikasi micet yang sering digunakan untuk aktivitas OpenBO. Di balik layar ponsel yang pintar yang bisa kita genggam setiap hari, ada bahaya besar yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Ayo gali lebih dalam dan pahami fenomena ini bersama. Halo Sobat Abektor, kembali lagi bersama saya Atep yang beralih profesi dari tukang joget di TikTok sekarang menjadi tukang konten di YouTube. Saya mengucapkan terima kasih kepada Agisna Bintang, Listaris Meraki, FNA Design, Endro Nuharendro, Wahyu Ad Putra, Intipin 1, Pastri, Sugar 6133, channel Bunda Surya 235. Yang belum disebutin silahkan komen di bawah, di next video saya akan menyebutkannya. Sebelum memulai video seperti biasa saya akan mengingatkan kalian agar makan permen terlebih dahulu. Biar sepahit-pahitnya komentar kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Gaskeun, gaskeun. Perkembangan teknologi dan aplikasi digital memang luar biasa pesat. Di satu sisi, ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga hiburan. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga membuka pintu bagi hal-hal yang kurang baik. Salah satu aplikasi yang kini menjadi perhatian adalah micet, yang sebenarnya dirancang untuk mempertemukan orang dan membangun relasi secara online. Tapi, aplikasi ini juga sering disalahgunakan untuk hal-hal yang jauh dari tujuan aslinya, seperti OpenBO atau layanan esek-esek berbasis online. Mengapa micet dan aplikasi serupa begitu menarik bagi anak muda? Alasan utamanya adalah kemudahan akses, fitur-fitur yang interaktif, dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan anak muda. Bagi mereka, aplikasi ini terlihat seperti dunia yang penuh kesempatan baru, tapi kenyataannya banyak jebakan yang tidak terlihat di permukaan. Pertanyaannya sekarang, mengapa begitu banyak anak muda yang akhirnya terjebak di praktik ini? Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, rasa penasaran. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi di tangan mereka, anak muda cenderung tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Aplikasi yang menjanjikan interaksi sosial dan bahkan kesempatan untuk menghasilkan uang cepat sangat memikat. Tak sedikit yang awalnya hanya sekedar ingin tahu, namun lama-lama terjerat karena berbagai alasan. Faktor kedua adalah tekanan dari teman sebaya. Dalam usia remaja dan dewasa, dorongan untuk diakui dan diterima di lingkungan sosial sangatlah kuat. Ketika teman-teman mulai menggunakan aplikasi semacam ini, mereka merasa tertekan untuk ikut-ikutan agar tidak ketinggalan. Selain itu, ada pula kebutuhan ekonomi. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak anak muda yang merasa terdesak finansial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Keinginan untuk mendapatkan uang tambahan tanpa harus bekerja keras dalam pekerjaan konvensional yang seringkali membawa mereka ke dalam dunia yang penuh risiko ini. Namun, apa dampaknya ketika mereka terjebak di dalamnya? Ada risiko hukum yang serius. Di banyak negara, praktik OpenBO dianggap ilegal dan bisa berujung pada tindakan pidana. Bahkan, jika seseorang terlibat secara tidak langsung, mereka tetap bisa terjerat dalam masalah hukum yang serius. Selain itu, ada juga risiko penipuan. Banyak pengguna aplikasi yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu atau bahkan memeras korbannya. Seringkali
Perilaku kejahatan ini menyamar dan memanfaatkan informasi pribadi untuk tujuan yang jahat. Tidak hanya itu, dampak psikologis dan emosional dari keterlibatan dalam dunia ini juga sangat besar. Mereka yang terlibat bisa mengalami trauma, rasa bersalah, dan bahkan depresi yang mendalam. Hubungan sosial mereka juga bisa rusak. Bayangkan seorang anak muda yang harus menghadapi stigma dari masyarakat. Bahkan setelah mereka mencoba keluar dari dunia itu, beban emosional mental yang mereka pikul bisa menghancurkan kepercayaan diri mereka di masa depan. Untuk memberi gambaran yang lebih nyata, mari kita dengarkan kisah salah satu dari mereka yang pernah terjebak di lingkaran ini. Sebut saja namanya Rani. Ini bukan nama sebenarnya. Rani adalah seorang mahasiswa yang awalnya hanya ingin mencari uang tambahan untuk membayar kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Ia berpikir bahwa mencoba aplikasi micet hanyalah sebuah cara cepat dan sementara untuk mendapatkan penghasilan. Namun, Rani tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah drastis. Tanpa disadari, ia menjadi korban pelecehan, diancam oleh orang-orang yang ia temui melalui aplikasi tersebut, dan merasa terisolasi dari teman-temannya karena rasa malu yang luar biasa. Kisah seperti Rani ini bukan hal yang jarang terjadi. Banyak anak muda yang merasakan hal serupa tetapi memilih untuk diam karena takut atau merasa tidak ada yang peduli. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang terjebak dan mencegah hal ini terjadi kepada orang lain? Pertama, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya aplikasi semacam ini. Edukasi dan diskusi terbuka harus dilakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua ataupun guru dan komunitas harus lebih proaktif dalam mengedukasi anak-anak muda tentang risiko yang mereka hadapi di dunia digital. Yang kedua, anak muda juga harus dibekali dengan keterampilan untuk menyaring informasi dan membedakan mana yang aman dan mana yang berisiko tinggi. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal terjebak dalam situasi seperti ini, jangan ragu untuk mencari bantuan. Ada organisasi dan layanan yang siap membantu Anda keluar dari lingkaran ini dan memberikan dukungan yang Anda butuhkan. Ketika anak muda terjebak dalam lingkaran aplikasi ini seperti micet dan praktik open BO, mungkin sebagian mereka berpikir bahwa ini hanyalah cara cepat untuk mendapatkan uang atau meraih pengakuan. Tetapi kenyataannya, keterlibatan dalam dunia ini dapat menghancurkan masa depan mereka secara jangka panjang. Mari kita telah beberapa dampak serius yang bisa mereka hadapi. Yang pertama, dampak psikologis yang berkelanjutan. Keterlibatan dalam praktik open BO sering kali meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Anak muda yang pernah terlibat dalam dunia ini bisa mengalami depresi, trauma, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Luka mental ini tidak selalu mudah diatasi, dan dalam banyak kasus membutuhkan bantuan profesional yang berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman buruk yang mereka hadapi seperti pelecehan, intimidasi, atau penipuan bisa terus menghantui dan mempengaruhi stabilitas emosional mereka. Yang kedua, stigma sosial yang sulit hilang. Dunia maya mungkin terasa anonim, tetapi kenyataannya jejak digital sulit dihapus. Ketika identitas mereka diketahui atau tersebar, anak muda yang pernah terlibat dalam praktik ini bisa menghadapi stigma sosial yang berat. Masyarakat cenderung menghakimi, dan ini bisa berdampak pada relasi mereka dan teman-teman, keluarga, bahkan di tempat kerja di masa depan. Stigma ini dapat menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan membangun hubungan sosial yang sehat.
Poin ketiga, hilangnya kesempatan pendidikan dan karir. Terlibat dalam lingkaran open BO juga dapat menghalangi anak muda untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Ketika fokus mereka terpecah dengan aktivitas semacam ini, banyak dari mereka yang akhirnya mengabaikan pendidikan dan kesempatan belajar. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan atau memperoleh kualifikasi yang penting untuk pekerjaan masa depan. Beberapa anak muda bahkan mungkin putus sekolah atau berhenti kuliah karena merasa terjebak dalam lingkungan atau dalam lingkaran yang sulit diakhiri. Poin keempat, kesehatan fisik yang terganggu. Selain dampak mental dan sosial, keterlibatan dalam praktik open BO juga membawa risiko kesehatan fisik seperti penyakit menular atau bahkan ancaman fisik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan fisik dan kesehatan mereka bisa terancam, dan dampaknya mungkin akan mereka rasakan sepanjang hidup. Ancaman terhadap kesehatan dan keamanan fisik ini bisa menjadi masalah jangka panjang yang mengganggu kualitas hidup mereka. Fenomena ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa dunia digital bukanlah tempat sepenuhnya yang aman, terutama bagi mereka yang masih muda dan rentan. Kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi dari bahaya yang tersembunyi di balik layar ponsel. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten yang bermanfaat lainnya. Mari kita terus berbagi informasi yang dapat membuat perubahan yang positif di masyarakat. Sampai jumpa di next video. Tetap jaga keselamatan dan kebijaklah dalam menggunakan teknologi.